Oke, saya Ranti Astriahana. Saya ini seorang dokter spesialis anak. Usia saya 35 tahun dan saya adalah seorang breast cancer survivor. Oke, jadi sebetulnya ini terjadi 10 tahun yang lalu. Itu waktu saya usianya 24, hampir 25 tahun lah. Pada saat itu saya baru nikah dan saya sedang hamil anak pertama. Pada saat kehamilan 5 bulan, sekitar 5 bulan, saya tuh mulai merasakan ada benjolan di payudara kanan saya. Awalnya saya nggak curiga karena biasa ya pada orang hamil apa ada perubahan hormon yang membuat perubahan pada payudara. Nah, kebetulan saya juga kan seorang dokter baru lulus juga tuh waktu itu, jadi emang masih baru mau memulai hidup ya mungkin mikirnya. Nah, setelah kehamilan makin tua, benjolannya semakin membesar dan semakin perasaan saya juga semakin gak enak. Akhirnya sekitar 7 bulanan saya memberanikan diri untuk memeriksakan ke dokter bedah onkologi, dokter bedah tumor ya. Dan beliau memang sepakat bahwa ini sepertinya bukan benjolan yang biasa, bukan yang seperti benjolan yang wajar terjadi pada kehamilan, sehingga beliau memang meminta untuk segera dilakukan biopsi. Nah, tapi karena saya waktu itu lagi hamil nih 7 bulan, dengan segala pertimbangannya saya memilih untuk menunda biopsi karena saya pengennya saya lahiran dulu deh, karena yang namanya biopsi apapun itu kan bisa memicu kontraksi, nanti saya takutnya lahir prematur dan lain-lain. Akhirnya ya udah saya putuskan untuk menunggu kehamilan, menunggu kelahiran. Segera setelah lahir anak saya sekitar 2 minggu deh, 2 minggu akhirnya saya langsung lakukan biopsi itu. Nggak lama sih, hasilnya cuma seminggu dan ternyata itu kanker payudara dan lumayan udah stadium 2 karena besarnya sudah cukup besar meskipun belum ditemukan adanya bukti penyebaran kemana-mana. Jadi itulah yang sangat kaget banget, nggak nyangka di usia 24 tahun, 25 sih waktu itu, udah 25 tahun baru ngelahirin anak pertama, masih belajar nyusuin aja masih belum benar, itu tiba-tiba udah dapet diagnosis itu gitu. Ya mungkin ya alhamdulillah ya, emang saya masih dikasih kesempatan lagi nih sama Allah untuk benar-benar bisa berjuang waktu itu. Jadi memang kita semua, saya satu keluarga menganggap bahwa ini semua yang harus kita hadapi bersama gitu. Jadi semuanya benar-benar ngedukung, semuanya benar-benar support. Bulan Mei akhirnya saya lakukan operasi pengangkatan payudara, mastektomi, karena tumornya udah terlalu besar untuk hanya diambil tumornya aja. Dan ya itu aja sebetulnya udah suatu hal yang cukup berat ya waktu itu. Sekarang sih saya bisa cerita aja gini ya, karena udah 10 tahun. Tapi waktu dulu nggak semudah itu sih. Jadi udah akhirnya kita putuskan untuk dioperasi pengangkatan payudara sebelah. Segera setelah itu, sekitar 2 minggu setelah itu, akhirnya kita mulai kemoterapi. Kemoterapi itu kan fungsinya memang untuk membunuh sel-sel kanker. Tapi selain sel-sel kanker, sel-sel lain di tubuh kita juga ikut kena. Dari mulai muntah-muntah, kemudian rambut saya rontok gitu. Jadi ya itu cukup berat sih pada saat kemoterapi itu. Meskipun setelah saya lihat lagi ke belakang, kayaknya sebenarnya saya masih cukup beruntung gitu dibandingkan cerita-cerita orang lain yang sepertinya lebih berat mengalaminya. Mungkin saya masih muda juga kali ya. Dan selama
semua proses itu saya punya bayi yang masih kecil, masih benar-benar perlu perlu kasih sayang, perlu dirawat. Jadi emang benar-benar nggak sepenuhnya saya, mungkin ada baiknya saya nggak benar-benar berkutat ke perasaan saya dengan penyakitnya gitu. Jadi saya juga bisa sambil ngurus bayi ya, dengan segala bantuannya, dengan orang tua, suami, saudara, semuanya satu tim lah istilahnya. Dan kemoterapi itu selama 6 bulan ya, dan emang itu di situ istilahnya ya titik terendahnya sih di situ ya, karena saya nggak yakin gitu apakah emang bisa nggak sih ini ya, perjuangan ini tuh akan bisa nggak, karena masih ada kemungkinan bahwa itu nggak berhasil. Tapi satu hal yang bikin saya terus jalan terus adalah saya baru punya bayi 6 bulan, masa dia nggak kenal sama saya gitu kan. Jadi ya itulah salah satunya, pokoknya saya harus terus. Setelah di kemoterapi masih ada lagi treatmentnya, itu radioterapi atau radiasi. Jadi untuk radiasi itu 1 bulan lebih setiap hari diberikan sinar radiasi. Nah itu pada saat itu udah nggak separah waktu lagi kemo sih, jadi udah lebih fit, saya udah bisa lebih mengerjakan hal-hal yang lain. Di antaranya saya mulai nulis buku ini gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu bentuk terapi saya juga ya, untuk menuliskan, menceritakan pengalaman saya. Itu awalnya sih nggak niat nulis buku sih, saya cuma nulis aja kayak jurnal gitu. Saya awalnya nulisnya sebagai email ke teman-teman dekat saya, terus saya compile gitu. Nah setelah radiasi saya masih ada pengobatan selama 1 tahun, tapi itu cuman tinggal sebulan sekali. Nah dari situlah saya mulai merasa, oh ini I can piece my life back together gitu. Disitulah mulai anak saya mulai gede, udah setahun, mulai bisa jalan, mulai macam-macam. Terus sampai akhirnya Rania waktu itu 1 tahun, setelah diperiksa memang sudah tidak ada kankernya. Tapi yang namanya kanker, kita istilahnya tidak benar-benar dinyatakan sembuh. Kita hanya survive dan berapa lama, karena selalu ada kemungkinan itu kembali. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tahun ke-10 saya cancer free. Yang pertama, emang kita tuh nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan kita, tapi kita juga nggak akan pernah tahu apa yang direncanakan Allah untuk kita. Jadi asal kita berusaha, asal kita berdoa, kita pasti akan mendapat ke tempat yang kita udah ditakdirkan itu. Kalau Mbak Sheila nanya ke saya waktu saya lagi kemo, saya lagi gundul-gundul, lagi ngelihat ngaca aja sebel banget rasanya. Nggak akan kebayang sih saya bisa ada di sini sekarang. Saya bisa setelah itu kerja lagi. Saya bisa waktu itu kerja jadi dokter umum, kerja di IGD,